Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Halo teman-teman semua. Sudah lama nih kita nggak video. Nah, untuk kali ini Miss akan bikin video materinya tentang computational thinking atau kita sering sebut berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mulai, apa sih berpikir secara komputasional itu? Nah, teman-teman, ini sudah menyiapkan sebuah soal. Mari kita jawab sama-sama ya. Oke, soal yang pertama, question number 1. Alia sedang menyusun puzzle berbentuk hewan. Ia memiliki 4 potongan puzzle, kepala, badan, kaki, dan ekor. Berikut adalah urutan yang benar untuk menyusun puzzle. Yang pertama, ekor berada di bagian paling belakang. Yang kedua, badan terhubung dengan kepala dan kaki. Yang ketiga, kepala berada di bagian paling depan. Susunlah potongan puzzle tersebut sesuai urutan yang benar. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada puzzle, ya kita menyusunnya gimana? Atau langsung terburu-buru atau kita mengikuti pola yang sudah ada? Ya, coba kita lihat. That's right, betul sekali teman-teman ya. Kita akan mengikuti urutannya. Ekor berada di paling belakang. Berarti ekor harus ada di belakang. Badan terhubung dengan kepala dan kaki ya. Nah, berarti ini ada badan, berarti badannya ada di tengah-tengah ya. Lalu kepala berada di paling depan, berarti kepala, badan, kaki, good, lalu ekor. Jadi, yang paling tepat adalah kepala, badan, kaki, dan ekor. That's right, jawabannya yang A. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebuah penerbit buku mencetak dengan pola sampul berikut. Buku pertama sampul berwarna merah. Buku kedua sampul berwarna biru. Buku ketiga sampul berwarna merah. Buku keempat sampul berwarna biru. Jika pola ini terus berulang, warna apa yang dimiliki oleh sampul buku ke-15? Nah, teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman harus asal menjawab? Tentu tidak. Nah, caranya sama seperti yang di atas. Kita mengikuti pola yang sudah ada. Di sini buku pertama merah, kedua biru, ketiga merah, keempat biru, berarti kelima merah, keenam biru, ketujuh merah, kedelapan biru, kesembilan merah, kesepuluh biru, kesebelas merah, kedua belas biru, ke-13 merah, ke-14 biru, dan ke-15 balik lagi ke warna merah. Nah, ada yang benar jawabannya atau malah salah? Oke, teman-teman, nah seperti ini bagaimana? Teman-teman pasti untuk mengerjakan soal yang Miss kasih ini, teman-teman harus mengikuti pola yang sudah ada. Nah, teman-teman, yang sudah teman-teman kerjakan tadi, cara menjawab teman-teman tadi itu sudah secara komputasional ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional atau computational thinking? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Untuk komputer digunakan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Untuk manusia bermanfaat untuk berpikir lebih efektif dan terstruktur. Lalu apa pentingnya kita berpikir komputasional? Yang teman-teman harus ketahui akan membantu memecahkan masalah dengan cara yang lebih mudah. Melatih berpikir logis dan kritis dapat digunakan berbagai bidang seperti sains, matematika, seni, dan teknologi. Ya, teman-teman, kalau kita bisa berpikir secara komputasional, ini sangat memudahkan kita menyelesaikan setiap masalah. Ya, itu terutama di bidang komputer. Tapi sains, matematika, seni, dan hampir semua bidang itu kita dituntut untuk berpikir secara komputasional. Ya, contohnya apa aja sih? Seperti yang tadi, ya, mengerjakan pola tadi, menyusun puzzle, ya,
terus mengikuti urutan pola warna. Nah, selanjutnya 4 konsep utama. Berpikir komputasional memiliki konsep utama yang saling terkait. Apa saja? Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian paling terkecil. Maksudnya apa nih, Miss? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Yang kedua, abstraksi. Mengambil informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang ketiga, pengenalan pola, menentukan kesamaan dalam masalah. Algoritma, membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan teman-teman harus ingat, keempat konsep utama ini teman-teman harus sangat pahami. Karena apa? Karena dalam menyelesaikan masalah itu ada bagian-bagian pentingnya, ya. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian paling terkecil. Contohnya, bayangkan kamu ingin membuat sebuah kue. Nah, pasti kamu harus memecah bagian-bagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kamu harus, langkah pertama harus apa dulu? Apakah aku harus melihat kue yang udah jadi atau aku harus membeli bahan-bahannya? Nah, langkah pertama kamu harus cari resep yang kamu suka. Lalu langkah kedua, kalau resepnya sudah ada, apa yang harus aku lakukan? Nah, langkah selanjutnya adalah kamu menyiapkan dulu bahan-bahannya. Gak mungkin dong resepnya udah ada tapi bahannya belum kamu siapkan, tiba-tiba kamu udah bikin. Nah, kita harus memecah nih menjadi bagian yang paling kecil dulu, ya. Jadi yang pertama siapkan resep, yang kedua menyiapkan bahan-bahan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga baru kita mengikuti langkah-langkah sesuai dengan pembuatan kue yang ada di resep tadi. Itu salah satu contoh dekomposisi. Selanjutnya adalah abstraksi. Tadi abstraksi apa? Hanya mengambil informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Nah, ya, jadi kita hanya mengambil bagian-bagian pentingnya aja nih, teman-teman. Contohnya di sini adalah kamu ingin membuat peta sekolah. Nah, teman-teman, kalau kamu ingin membuat peta sekolah, kamu tidak perlu mencantumkan setiap detail. Fokus saja pada lokasi penting, ya. Jadi kamu ingin membuat peta sekolah nih, ya kan? Berarti kamu hanya fokus ada kelas, ya. Terus apa lagi? Kantin, lapangan, ruang guru. Lalu misalnya kamu ada ruangan lab komputer, lalu ada lab science, atau kolam renang, perpustakaan. Nah, itu bagian-bagian penting dari sekolah. Nah, kamu tidak perlu menyantumkan misalnya, di dekat lapangan itu nanti ada tong sampah berwarna merah. Nah, itu bukan bagiannya, jangan mendetail seperti itu, ya. Jadi kita ingin membuat peta sekolah, peta sekolahnya itu hanya tahu di mana letak kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana letak perpustakaan, di mana letak lapangan, di mana letak kantinnya. Jadi teman-teman nggak usah, di dalam kelas itu nanti ada bangkunya, tata letak bangkunya, bukan seperti itu, ya. Jadi contoh abstraksi kita hanya mengambil informasi yang penting-pentingnya saja. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah soal yang pertama ya, yang sudah Miss berikan itu sama dengan masuk ke pengenalan pola. Sama dengan masuk ke pengenalan pola. Ya, jadi kita mengikuti pola yang sudah ada. Kayak tadi kan merah, biru. Nah, sekarang di sini perhatikan deret angka ini. 2, 4, 6, 8. Nah, jadi kita harus mengenali polanya dulu nih. Setiap angka adalah hasil penambahan 2 dari angka sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya polanya di sini adalah sini 2, sini 4, 6, 8. Kita harus polanya dulu nih. 2 ditambah 2, 4. Nah, 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Berarti 8 ditambah 2, angka selanjutnya adalah 10. 10 ditambah 2, angka selanjutnya 12. Nah, jadi itu teman-teman ya. Pengenalan pola bukan hanya dengan penambahan 2, bisa aja dia kali 2 atau dia minus 1, ya. Nah, yang penting adalah teman-teman harus melihat dulu ya polanya seperti apa. Dan ini bukan hanya tentang angka aja pengenalan pola. Bisa jadi seperti
tadi pola warna atau pola bentuk, ya, bermacam-macam. Selanjutnya algoritma. Nah, algoritma ini kita menyusun secara sistematis. Di sini bagaimana cara membuat teh manis. Nah, teman-teman harus membedakan yang algoritma sama dekomposisi, ya. Misalnya sama-sama resep. Tapi kalau yang algoritma di sini kita membuat secara sistematis dari resepnya itu, ya. Kalau di sini membuat teh manis, rebus airnya sampai mendidih, masukkan teh ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, tambahkan gula, aduk hingga larut. Itu algoritma. Jadi dia menyusun secara sistematis. Mudah ya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman, boleh dibantu like, komen, dan subscribe ya. Nah, boleh juga di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan karena semua ini gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.